Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi mengenai prinsip dasar analisis mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rizky dengan NIM 19921421101. Yang kedua, Fadila Fitriasani dengan NIM 19921421102. Dan yang ketiga, Nur Aisyah Rauf dengan NIM 19921421103 dari kelas B Akuntansi S1. Materi yang pertama yaitu prinsip dasar analisis. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan atau judgment process. Salah satu tujuannya yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal atau early warning signal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses pertimbangan dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analisis. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio ada 6. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat meliputi pula rasio-rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau struktur modal. Rasio solvabilitas atau struktur modal yang mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio return on investment. Rasio return on investment yang mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Yang keempat yaitu rasio pemanfaatan aktiva atau asset utilization. Rasio pemanfaatan aktiva yang mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Yang kelima yaitu rasio kinerja operasi atau operating performance. Rasio kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu rasio probabilitas. Investor umumnya tertarik pada kelompok rasio probabilitas tertentu. Laporan keuangan komparatif. Penyajian laporan keuangan komparatif untuk 2 atau 3 tahun atau lebih dapat memberikan gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan, serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa datang. Pembandingan laporan keuangan untuk 2 atau 3 tahun dapat dilakukan dengan menghitung perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah absolut atau rupiah maupun dalam persentase. Pembandingan untuk jangka waktu yang lebih lama lebih baik menggunakan tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitriasani. Saya melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan dan termasuk metode analisis horizontal. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode. Data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam presentasi tren dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis common size atau presentasi per komponen. Laporan keuangan dalam presentasi per komponen menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen
atas dasar total kelompoknya. Teknik analisis dengan cara menyusun laporan keuangan seperti ini disebut teknik analisis common size dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu komposisi investasi atau aktiva suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua yaitu struktural modal atau komposisi pasiva yang memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Dengan menggunakan teknik atau alat analisis sumber dan penggunaan dana atau analisis cash flow, pengelola perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Reski. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tren. Angka-angka absolut atau rasio tidak akan memberikan arti apabila tidak dikomparasikan atau dibandingkan dengan angka lainnya. Apabila kita ditanya apakah uang 10.000 itu banyak, maka kerangka acuan menentukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagi anak kecil, uang sejumlah tersebut tidak ada artinya, tapi bagi seorang jutawan, uang 10.000 tidak ada artinya. Hal yang sama berlaku juga misalnya komposisi gedung dan peralatan sebesar 60% dari total aktiva bagi suatu perusahaan merupakan sesuatu yang normal. Sementara bagi perusahaan lain, hal ini justru menjadi masalah. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman untuk dapat menentukan arti dari suatu rasio atau ukuran-ukuran lainnya yang dihitung. Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk bertujuan komparasi disebut analisis tren. Dengan melihat kecenderungan angka-angka rasio tertentu dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun, atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya oleh pengelolaan perusahaan. Jasa keuangan antara lain, yang pertama, The Department of Commerce Financial Report. Yang kedua, Robert Morris Associate Annual Statement Study. Yang ketiga, The Almanac Norms and Key Business Ratio. Kesimpulannya adalah analisis laporan keuangan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari suatu pengukuran posisi keuangan relatif diantaranya perusahaan dan diantara industri, contohnya menggunakan teknik-teknik analisis komparatif, tren, common size, analisis rasio, dan analisis sumber dan penggunaan dana.